Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2790 hari. Renungan Pagi di mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai ayat 18. Di bawah perikop pesan terakhir. Demikian firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama, saya menangkap ini adalah kesaksian Rasul Paulus tentang orang-orang yang ada di sekitar Paulus. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Yang pertama, satu persatu orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, teriring dengan waktu mereka akan meninggalkan kita satu persatu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang datang hanya karena mereka memerlukan kita. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa orang-orang yang tadinya ada bersama-sama dengan Paulus, mengikuti dia, belajar dari Paulus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Demas, lebih mencintai dunia. Akhirnya apa? Meninggalkan Paulus. Lebih memilih dunia daripada memilih kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cuma karena hal-hal yang sementara saudara tinggalkan yang bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang sementara. Saudara, bukankah di dunia ini kita hidup ada batas waktunya? Dan itu hanya sebentar.
Firman Tuhan katakan hidup kita ini sama seperti uap. Ketika kita masak nasi atau masak air, kita buka penutup panci yang kita pakai untuk masak air. Sekilas kita melihat ada uap yang keluar ketika kita membuka penutup panci itu. Tapi saudara, sekejap kita melihat, kita mengedipkan mata, uap itu tidak lagi terlihat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yang sekarang ada, besok belum tentu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kehidupan kita ini hanya sementara di dunia ini. Jangan fokus pada hal-hal yang sementara. Fokuslah pada hal-hal yang bersifat kekal. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua serba sementara. Oleh karena itu, saudara, fokus kepada kekekalan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu persatu orang-orang yang berada di sekitar kita, yang tadinya ikut kita, yang tadinya ada bersama-sama dengan kita, terseleksi dengan alam, mereka akan meninggalkan kita. Saudara, perhatikan ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Orang-orang yang ada di ring 1, Rasul Paulus meninggalkan Rasul Paulus hanya karena memilih yang sementara, memilih dunia, akhirnya meninggalkan Tuhan. Sangat-sangat menyedihkan. Ayat 16, perhatikan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Saudara, lihat. Ketika Paulus disidang, orang-orang yang ada bersama dengan Rasul Paulus, tidak ada yang membela Paulus. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dilakukan Petrus? Orang yang katanya siap mati, siap dipenjara karena Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap, di mana Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Petrus melarikan diri, mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Orang-orang yang ada bersama dengan Paulus mengkhianati Paulus. Saudara, dari pengalaman Rasul Paulus ini kita belajar, belum tentu orang yang setiap hari dengan kita, dia setia dengan kita. Bisa saja nanti dia meninggalkan kita. Lebih menyakitkan lagi dia mengkhianati kita. Kita nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya orang yang fokus kepada Kristus Yesus Tuhan, fokus pada kekekalan, mereka tidak akan meninggalkan iman mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat 14 dan ayat 15. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Ayat 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan berhadapan dengan Alexander. Yang saya tangkap di sini, Alexander ini bisa saja tadinya dia ada bersama-sama dengan Paulus, tiba-tiba dia menentang ajaran Paulus. Dia mengkantor semua pelayanan-pelayanan Rasul Paulus. Padahal tadinya mereka bisa saja teman. Bisa saja ada bersama dengan Paulus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang dilakukan Alexander. Rasul Paulus mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu sangat jahat kepada Paulus.
dan juga kepada orang-orang percaya. Dia mengacaukan ajaran yang benar dengan menyusup di dalamnya, mempengaruhi satu persatu, dan melakukan pemberontakan. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah ini juga yang terjadi pada gereja-gereja di akhir zaman ini? Penyusup itu menyusup, Saudara. Dia buat gaduh dari dalam. Dia memecah belah persekutuan, pelayanan, dan sebagainya. Dia masuk untuk mengacaukannya. Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati. Makanya firman Tuhan ini katakan, hendaklah juga engkau waspada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang, begitu senang, begitu berbangga hati ketika ada jiwa-jiwa baru yang masuk ke gerejanya. Saudara, saya mau bilang, hati-hati pada jiwa-jiwa baru yang apalagi pindahan dari gereja si A, si B. Saudara harus hati-hati, saudara harus waspada. Jangan sampai dia buat kekacauan, kegaduhan, kerusuhan di gereja. Sebelum dia pindah di gereja saudara, saudara welcome, terima dia, dan dia buat gaduh dari dalam. Saudara harus waspada, saudara harus tahu siapa dia, apa motivasinya. Saudara harus tahu, saudara harus lihat, saudara harus pelajari jiwa-jiwa yang saudara layani. Saudara harus tahu. Ada saja orang yang gak suka, ada, saudara. Kami dalam pelayanan mengalami juga. Sudah melakukan hal-hal yang baik. Ada saja yang gak suka. Apalagi kalau saudara melakukan hal yang tidak baik. Berantakan semua, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ketika saudara terlalu dekat dengan orang, saudara perhatikan. Kalau kita berjarak, itu pasti awet, saudara. Tapi kalau terlalu dekat, setiap hari saudara bersama-sama, saudara memiliki satu hobi, saudara ingin A, dia juga ingin, semuanya saudara berakhir dengan apa? Pengkhianatan. Orang yang terlalu dekat, kalau mereka berselisih, saudara, mereka berantem, itu sulit, saudara, untuk dapat bersatu kembali. Apalagi kalau dasarnya dikhianati, itu sampai akhir zaman mungkin tidak akan mengampuni itu, saudara. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, itu sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Jangan terlalu dekat dengan orang. Karena kalau saudara berselisih, itu sulit untuk saling menerima kenyataan. Bapak, Ibu, Saudara, cukup kenal, cukup tahu, saudara, tapi jangan terlalu dekat. Dekat boleh, tapi jangan terlalu dekat. Ambil jarak, spasi, jangan terlalu dekat. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain? Supaya kita tetap utuh satu dengan yang lain. Supaya tetap kompak, awet. Tapi kalau kita terlalu dekat, ini pengalaman saya, saudara. Kalau terlalu dekat, terus terluka, saudara, itu susah, saudara. Untuk saling mengampuni, mengasihi, padahal hamba Tuhan. Sulit. Kalau bukan karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, sulit untuk mengampuni. Hanya orang yang memiliki karakter Kristus yang menerima keadaan, yang tetap membuka pintu pengampunan kepada orang yang sudah mengkhianati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa yang pertama, satu persatu, orang-orang yang terdekat dengan kita akan meninggalkan kita. Mungkin caranya meninggalkan kita karena mereka lebih fokus pada dunia, pada uang. Mereka meninggalkan kita dengan cara mengkhianati kita dan sebagainya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak sendirian. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Jadi, kalau saudara mengalami hal seperti itu berarti Alkitabiah. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ada orang-orang seperti Alexander yang menyusup, yang kelihatannya ada bersama dengan kita di ring satunya kita. Tapi kemudian dia mengkanter semua ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, waspada dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menyusup. Karena antikris itu kan dibilang kan mereka ada bersama dengan kita. Orang-orang yang menentang Yesus, menentang ajaran Kristus, itu antikris. Dan itu terjadi di dalam gereja-gereja di akhir zaman ini. Ada orang-orang yang kelihatannya Kristen, sudah pelayanan, tapi mulai ada pemberontakan. Mulai menentang ajaran Kristus. Oh, Bapak Gembala saya, dia mengajarkan ini. Saya enggak. Saya menolak ini. Tapi dia ada di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini namanya ngerecokin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sedang terjadi. Orang mulai pakai perasaan. Saudara, kalau saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita jangan pakai istilahnya semau gue. Kita harus ikut firman Tuhan, bukan kita mau comot-comot ayat-ayat firman Tuhan untuk menyetujui kegalauan kita, keresahan kita, pemberontakan kita. Kita comot Alkitab untuk mendukung apa yang kita lakukan itu. Jangan, saudara. Kita yang harus mengikuti firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati pada orang-orang baru yang saudara baru kenal. Saudara harus pelajari orang itu, motif dan modusnya, menjadi percaya apa, mengikut Yesus apa. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan dia membawa ajaran yang sesat. Karena saudara berteman dekat, akhirnya saudara menerima dia. Dan berakhir dengan penyesatan. Hati-hati dengan orang-orang baru yang kita kenal. Saudara, itu yang kedua. Jangan sampai saudara berpikir, oh saya melakukan yang baik kepada orang itu akan berbuat baik kepada kita. Saudara, sekarang ini, saudara perhatikan, orang yang kita tolong, berakhir dengan apa? Pengkhianatan. Orang yang kita tolong, berakhir dengan dia berbuat jahat kepada kita. Kalau saudara berbuat baik, dia berbuat baik sajalah. Jangan berharap orang itu membalas kebaikan kita. Lihat Alexander. Rasul Paulus sudah menolong dia mungkin, sudah berbuat baik kepada dia, tapi dia balas apa? Dengan kejahatan. Saudara, semua orang kenal sekali Alexander. Karena bisa saja Alexander ini ada di ring satunya Rasul Paulus, sehingga semua para pelayan orang-orang percaya pada saat itu mengenal Alexander. Sudah dilakukan dengan baik, tapi lihat apa yang dilakukan Alexander. Dia membalasnya dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah berbuat baik, ya sudah, berbuat baik sajalah, tapi jangan berharap apa yang saudara lakukan baik kepada si A itu balas kebaikan kepada saudara. Jangan. Berbuat baiklah, saudara, karena apa? Di saat saudara berbuat baik, saudara menabur kebaikan. Orang itu mau balas kejahatan kepada saudara, percaya Tuhan lindungi kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketika kita belajar, yang setia hanya Yesus. Amin. Lihat ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Rasul Paulus mengakui bahwa semua orang akan meninggalkan dia, mengkhianati dia, melakukan hal-hal yang jahat kepada Paulus. Yang setia hanya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Allah yang setia, walaupun kita seringkali meninggalkan Dia, tapi Tuhan tetap setia. Dia tetap menerima kita apa adanya. Dia tetap terbuka tangannya untuk kita. Orang-orang yang mungkin sudah disakiti, dikhianati, diperlakukan jahat, Tuhan tetap setia. Orang-orang yang kita percaya meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Dia ada bersama-sama dengan kita selalu. Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang setia. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Kami sungguh dikuatkan, dihibur, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa orang-orang di sekitar kami satu persatu akan meninggalkan kami. Baik dengan cara alami, kematian, maupun dengan cara-cara yang jahat, pengkhianatan. Tapi hanya Yesus yang setia mendampingi kami. Dan melepaskan, melindungi, serta memberkati kami, orang-orang percaya. Tuhan Yesus tetap setia, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga, usaha pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita, dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.